Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah, pada kali ini untuk mata kuliah administrasi jaringan, kita akan praktikum pertama kali ya. Nah, jadi praktikum pertama kali ini sesuai dengan modul yang sudah Ibu bagikan, yaitu praktikum pertama adalah merancang jaringan peer-to-peer dan praktikum yang kedua adalah merancang jaringan client server. Nah, baiklah, hari ini kita akan praktikum merancang jaringan peer-to-peer. Nah, oke, mungkin Ibu jelaskan terlebih dahulu ya untuk merancang jaringan peer-to-peer. Jadi, peer-to-peer ini adalah sebuah teknologi sharing ya. Artinya pemakaian bersama resource dan service antara satu komputer dan komputer yang lain. Jadi pengertian yang lebih tepat itu mengenai peer-to-peer adalah sistem terkomputerisasi client server yang dimana satu komputer berfungsi sebagai klien sekaligus sebagai server. Nah, jadi minimal ada dua komputer yang saling terhubung. Nah, jadi bisa sebagai klien dan juga bisa berperan sebagai server. Klien artinya yang meminta layanan, sedangkan server itu adalah yang memberikan layanan. Nah, jadi dia punya dua, bisa berfungsi sebagai klien dan juga bisa berfungsi sebagai server. Oke, nah mungkin kalian bisa lihat di modulnya itu contoh dari jaringan peer-to-peer ya. Nah, di situ disuruh buatlah jaringan antar laptop PC seperti pada gambar ya. Nah, di sini kita akan menggunakan dua buah laptop ya. Nah, di sini untuk mencari laptop ini bisa kalian lihat di bagian Endevis ya. Nah, di sini adalah PC ya. Kemudian oke. Oke, kita cari laptop ya ini sebelahnya ya. Nah, ini laptop satu dan ini laptop kedua. Oke. Jadi ada dua buah laptop yang nantinya akan kita hubungkan. Nah, kemudian kita klik saja ya. Nah, untuk config-nya ya, kita bisa beri nama dengan laptop 1 ya. Kalau di sini pakai laptop 0. Nah, kita ganti dengan laptop 1. Kemudian di bagian desktop ya, desktop ini untuk pengaturan IP config. Nah, kalau sesuai dengan modulnya untuk pemberian nama IP config-nya adalah 192.168.10.10 ya. Jadi kita menggunakan kelas 10. Pastikan ini sudah statik ya. 192.168.10.10. Nah, kemudian MS-nya adalah otomatis ya terisi. Kemudian kita teks aja keluarkan. Nah, jadi untuk pengaturan IP-nya sudah kita lakukan ya. Nah, untuk yang di komputer pertama. Kemudian kita atur di laptop yang kedua ya. Nah, di bagian config kita beri nama laptop 2. Oke. Kemudian di bagian desktop kita cari IP configuration. Kemudian kita isi IP-nya dengan 192.168.10.11. Nah, jadi kan yang laptopnya 110 ya, sekarang kita pilih yang 1011. Nah, kalau sudah kita isi subnetmask-nya. Nah, oke.
Jadi laptop 2 juga sudah kita konfigurasi ya. Nah, sekarang kita akan menghubungkannya dengan menggunakan kabel. Untuk kabel bisa kalian lihat di sini ya, di bagian bawah, di sini untuk connection. Nah, karena ini perangkatnya sama ya, jadi kita menggunakan untuk kabel crossover ya. Jadi kita pakai kabel crossover. Nah, di mana di bagian ujungnya ya kita sama ya untuk pekabelannya. Nah, untuk warnanya juga sama ya. Makanya kita pakai crossover. Jadi perangkat yang sama itu pakai kabel crossover. Nah, kita klik ya di laptop 1, kemudian klik fast internet, kemudian kita hubungkan ke laptop berikutnya, klik fast ethernet. Nah, kalau hijau berarti biasanya sudah nyambung gitu ya. Nah, kalau merah berarti mungkin pada saat pengecekan IP config-nya mungkin ada yang salah. Oke, nah untuk mengecek ya, jadi mengecek itu bisa pakai CMD ya, boleh CMD di command prompt-nya ataupun CMD yang di sini ya. Misalnya kita tes menggunakan CMD yang ada di paket tracer ya. Ini kita klik, nah kita coba ping, boleh huruf kecil, boleh huruf besar sebenarnya ya. Nah, ping 192.168.10.11. Ibu lagi ngajar ya? Oke. Nah, kalau misalnya replay, berarti paket datanya sudah terkirim. Berarti untuk kita mengecek apakah sudah terkoneksi dengan baik, berarti klik saja di bagian ping, kemudian kita dari komputer laptop 1 ini kita ping ke IP yang laptop kedua ya. Nah, karena 192.168.10.11 ini adalah laptop milik IP yang kedua. Nah, berarti ini sudah terhubung dengan baik. Oke, kalau masih time out berarti dia belum terhubung ya. Nah, itu cara yang pertama. Nah, kalau mau ngecek yang laptop kedua juga sama caranya ya. Bisa command prompt, kemudian ping 192.168.10.10. Dan ini untuk mengecek apakah laptop kedua ini bisa terhubung ke laptop ke 1. Makanya dia 10.10 ya. Nah, kita cek juga. Oke, ini juga sudah replay ya. Nah, berarti sudah berhasil. Itu cara yang pertama bisa lewat dengan command prompt. Nah, kalau untuk pengecekan apakah dia sudah berhasil atau tidak, bisa menggunakan add simple PDUP. Nah, yang seperti gambar apa ya? Surat ya. Nah, kita klik. Nah, kemudian diklik untuk mengeceknya, klik saja. Kemudian klik yang di laptop berikutnya. Nah, kemudian untuk melihat di statusnya ini di bagian bawah sebelah kanan ini ada tulisan successful ya. Berarti laptop 1 ke laptop 2 itu kondisinya sudah successful. Kemudian kita search lagi ya dari laptop kedua ke laptop 1. Nah, ini juga sama-sama successful. Jadi ini berarti laptopnya sudah berhasil gitu ya. Nah, oke, ini tutorial untuk Cisco Packet Tracer dalam merancang jaringan peer-to-peer. Nah, semoga bisa kalian praktekkan sesuai dengan tutorial yang Ibu berikan. Jadi latihannya di modul itu kan buatlah rancangan client server dengan menggunakan Cisco Packet. Silahkan kalian praktekkan ya. Nah, seperti yang sudah Ibu contohkan di video ini. Nah, untuk tugasnya ya, tugasnya adalah rancanglah jaringan client server dengan menggunakan 5 komputer. Nah, di sini, oh ya, maaf ya. Tadi rancangan peer-to-peer menggunakan kabel. Nah, jadi Ibu belum mencontohkan yang ini ya, yang peer-to-peer menggunakan wireless ya. Nah, oke. Jadi mohon maaf ya. Jadi untuk tugasnya nanti membuat jaringan wireless ya. Nah, membuat jaringan wireless. Oke.
Nah, sekarang kita akan latihan membuat jaringan wireless. Nah, di sini bisa kalian lihat di modul ya. Nah, jaringan wireless itu adalah yang biasanya menggunakan perangkat tambahan seperti access point ya. Nah, jadi kita akan menggunakan sebuah PC ya. Kalau tadi laptop ya, ini kita gunakan PC, kemudian kita kasih nama IP-nya, baru kita nanti akan menggunakan perangkat access point. Nah, baiklah, untuk peer-to-peer menggunakan kabel ya sudah jelas ya. Nah, kita ke latihan berikutnya. Oke, ini saya hapus saja ya. Jadi untuk menghapus itu tekan X ya, yang ada gambar silang yaitu delete. Yaitu untuk menghapus, maksudnya menghapus. Nah, mungkin untuk tools-toolsnya bisa kalian pelajari ya, mulai dari mungkin dari atas ada file, edit, nah option, dan lainnya silakan dipelajari. Kemudian ada icon-icon ya. Nah, icon-icon ini bisa kalian pahami lah, tentunya sudah familiar juga ya. Dan tentunya di jaringan komputer di mata kuliah sebelumnya juga kalian sudah pakai paket paket tracer ini ya. Nah, di sini juga ada perangkat-perangkat jaringan, ya perangkat keras jaringan seperti router, kemudian ada switch, nah dan lain sebagainya. Kemudian ada untuk kabel yang sering kita gunakan gitu ya. Nah, NDVIS ini biasanya untuk mencari perangkat-perangkat, misalnya ada laptop, ada komputer PC, ada server gitu ya. Nah, dan lain-lain sebagainya, silakan nanti kalian otak-atik lah ya kalau misalnya kalian lupa gitu kan. Nah, baiklah, untuk membangun jaringan wireless kita menggunakan PC aja ya. Jadi kita pakai dua PC ini, dan kita menggunakan switch, bukan switch, access point. Access point kita cari dulu ya. Oke. Oke, kita lihat ya. Access point. Kita coba cari perangkatnya. Wireless device. Oke, di bagian wireless device ya. Nah, oke. Oke, ini akses point-nya, jadi carinya di wireless device. Baiklah, ya. Nah, selanjutnya kita ganti komponen LAN pada PC dengan komponen wireless dengan menonaktifkan PC terlebih dahulu. Nah, jadi kita atur dulu di komputer satu ini ya. Nah, di komputer satu ini kita klik ya, maka di sini akan muncul untuk pengaturan. Jadi kita akan atur menjadi wireless ya, untuk komponennya kita ganti. Ini kita matikan terlebih dahulu. Kemudiannya ini kita klik, kemudian kita drag ke sini ya, kita lepaskan, dan ini kita tarik, terus kita lepaskan ke sini ya. Nah, kita akan menggunakan wireless. Kita klik hidupnya, kita hidupkan lagi ya. Nah, setelah itu kita lihat bahwa akses point-nya itu sudah terhubung ke bagian komputer satu. Kemudian PC kedua juga sama ya. Nah, pertama kita matikan dulu ya. Kita matikan dulu, kemudian ininya kita klik, kita tarik ke bawah
Ya, kemudian ini kita tarik, kita simpan lagi ke sini, kita ganti. Kemudian baru kita hidupkan komputernya. Kemudian tekan keluar, maka dia sudah terhubung ke access point. Nah, setelah ini kita berikan IP address pada kedua komputer tersebut. Nah, misalnya 192.168.2.1. Jadi kita kasih IP address terlebih dahulu. Pilih desktop, kemudian IP configuration. Kita aktifkan di bagian statik ya, 192.168. Titik 2.1 misalnya. Kemudian subnetmasknya akan otomatis ya. Kemudian kita keluarkan. Kemudian di PC kedua kita atur di bagian desktop ipconfig statik 192.168.2.2. Kemudian subnetmasknya kita isi, maka dia akan otomatis ya. Kemudian kita tekan keluar. Nah, kemudian untuk mengetesnya boleh menggunakan ini ya. Nah, surat menyurat. Nah, jadi ketika kita klik ini, maka dia akan terhubung ya. Nah, berarti PC 0 dan PC 1 sudah terhubung, ya. Nah, berarti sudah bisa gitu ya. Oke, dan dari sini ke sini juga sudah successful ya, berarti sudah berjalan. Oke, jadi ini untuk merancang jaringan peer-to-peer ya, silakan kalian praktekkan ya, sesuai dengan di modulnya dan sesuai dengan video tutorial yang sudah Ibu berikan. Semoga bermanfaat untuk kita ya. Silakan nanti untuk dibaca di modul juga ada bagian tugas di situ. Nah, jadi tugasnya adalah kalian buat jaringan wireless ya dengan menggunakan beberapa buah ya PC dan 3 buah laptop. Nah, silakan nanti dikonfigurasi ya. Nah, dengan menggunakan jaringan wireless. Itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya ya untuk praktikum 1. Nah, nanti akan Ibu jelaskan video tutorial untuk praktikum yang kedua. Nah, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.